Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda dari kelas 7A Pagi Kesejahteraan Sosial. Saya akan menyajikan sebuah ringkasan untuk memenuhi tugas tentang konstitusionalitas pendidikan, mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat asuhan Bapak Sohibul Ansor Siregar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konstitusionalitas pendidikan. Sebelumnya, apa itu konstitusionalitas? Konstitusionalitas dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi dan disahkan oleh konstitusi dan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara, tergantung pada sebuah konstitusi atau dijamin diatur oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 secara tersirat memberikan kewenangan penafsiran konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencapai penafsiran norma hukum dalam pengujian konstitusionalitas dalam undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan nasional ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasionalnya yaitu terutama bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dicapai melalui proses pendidikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam berproses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pendidikan ini pada dasarnya merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang berakal dan berpikir. Proses pendidikan itu sendiri berlangsung sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat dan bisa didapat di mana saja dan kapan saja. Dalam pemenuhannya di lapangan, pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenisnya. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikannya terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu sedangkan pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya, yang terakhir adalah pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dalam lingkungan. Sebuah sistem pendidikan nasional, pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya yaitu sebuah sistem pendidikan nasional. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional ini harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta dapat diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,
sebagai satu satuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hak dan kewajiban warga negara itu sendiri adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara tinggal di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, dan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Hak dan kewajiban orang tua dalam pendidikan. Orang tua berhak berperan dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Lalu, orang tua dari anak usaha wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar terlebih dahulu kepada anak. Sedangkan, hak dan kewajiban keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan, yaitu yang pertama, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya alam penyelenggaraan ke pendidikan tersebut. Lalu, dengan begitu, pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintah maupun pemerintah daerah, juga wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Baik, itu saja penjelasan dan ringkasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.